Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin mengenai tuberkulosis. Jadi, Mas, sebenarnya kemarin itu sedikit ada pertanyaan yang masih mengganjal di saya gitu, terkait dengan gejala-gejala ini. Nah, memang untuk TB ini siapa saja sih yang kemungkinan bisa terserang TB ini? Oke, siapa saja yang bisa terserang? Ya, semua bisa terserang. Ada faktor risikonya sebenarnya. Yang pertama, dia kontak erat dengan TB yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan imunitas yang turun itu menjadi faktor risiko tentunya. Bisa menyerang ke semuanya, bahkan sampai anak-anak pun bahkan sampai anak-anak pun juga bisa terkena TB ini. Anak-anak biasanya kita scoring TB, jadi kita lihat apakah dia ada gejala batuknya, ada gejala demamnya, kemudian ada riwayat kontaknya, ada pembesaran di kelenjar getahnya, ada pembesaran di sendi-sendinya, terus kemudian berat badannya bagaimana, ada penurunan atau tidak. Biasanya kita juga lakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti fototoraks, kemudian uji mantux, jadi tes dengan itu baru kita bisa tahu bahwasanya anak itu terkena TB atau tidak. Pada orang dewasa ya bisa juga, malah bisa pada orang dewasa juga bisa, asalkan tadi ada bakterinya dan juga imunnya sedang turun. Tadi kan disebutkan bisa menyerang siapa saja, Mas. Iya. Terus kemudian untuk anak kan tidak bisa memberitahu kepada kita yang dewasa kita sakit ini. Nah, itu bagaimana cara mengetahui gejala pada anak ini? Baik, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita mengetahui anak itu terkena TB atau tidak, ada scoring TB namanya. Yang pertama, demam. Demamnya menggigil biasanya pada malam hari. Kemudian yang kedua, batuk lama, lebih dari 14 hari, kita sudah curiga. Kemudian yang ketiga, ada riwayat kontak dengan penderita TB. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran sendi, itu diperiksa oleh dokternya. Ada penurunan berat badan, kemudian ada pemeriksaan penunjang yang lainnya, biasanya mantuk sama fototoraks tadi itu. Terus kemudian misalkan sudah ada gejala-gejala itu, Mas, kira-kira apa sih tindakan kita? Baik, kalau misalkan sudah ada gejala batuk lama, apalagi disertai darah, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian disertai demam, maka segera datang ke puskesmas, datang ke klinik terdekat, supaya bisa dilakukan diagnosis segera, bisa dilakukan pengobatan segera. Tidak perlu takut, semuanya ada obatnya. Ketika bapak atau ibu sudah terkena, diobati, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau tidak diobati, disembunyikan terus-menerus, akhirnya bisa menulari ke keluarga yang lainnya. Kan kasihan, menulari ke suami, istri, atau ke anak, ke keluarga yang lainnya gitu. Nanti bapak atau ibu akan dicek dahaknya, dites BTA, dicek dahaknya. Kalau positif, ya pengobatan. Kalau tidak, biasanya dokter akan meminta foto toraks, foto dadanya, supaya tahu kira-kira ini ada TB-nya atau tidak. Iya. Berkaitan sama pengobatan nih, Mas, kira-kira untuk pengobatannya itu apakah gratis atau mahal gitu? Oke, sebenarnya pemerintah sendiri sudah menyediakan obat untuk TB. Jadi pengobatan TB ini sekitar 6 bulan yang reguler. TB baru biasanya 6 bulan kita evaluasi. Maka dari itu obatnya harus diminum setiap hari selama 2 bulan, dan bulan berikutnya itu biasanya selang-seling. Nah, ini kan kalau beli sendiri mahal. Jadi pemerintah sudah mengadakan program untuk pengobatan TB ini. Jadi obatnya gratis, diambil di puskesmas. Biasanya puskesmas sudah menyediakan gitu. Jadi untuk pengobatannya itu gratis ya? Iya. Untuk selanjutnya itu pengobatannya itu 6 bulan. Ini seperti sangat panjang gitu, Mas. Kira-kira kenapa sih kok harus 6 bulan? Ya, karena bakteri ini
mudah sekali resisten atau kebal terhadap antibiotik. Sebenarnya bakteri TB ini jika diberikan obat TB selama 2 minggu saja itu hampir sekitar 90% bakteri sudah mati. Tapi masih ada sisanya. Nah, sisanya ini kalau tidak diteruskan obatnya, maka yang bahaya adalah menjadi resisten. Nah, resisten ini kita berikan obat ini nggak bisa, obat ini nggak bisa, nggak sembuh-sembuh nanti. Itu bahayanya. Jadi harus dikonsumsi secara teratur dan tidak boleh putus. Terus kemudian Mas, ada juga yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ketika kita atau orang yang sehat, itu untuk orang yang sehat ini kira-kira pencegahan yang bisa dilakukan apa? Untuk pencegahan orang yang sehat, yang pertama tetap jaga kebersihan, hindari penyebab dari TB, hindari dari bakteri itu tersendiri. Yang kedua, tingkatkan imunitas tubuh. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi seimbang, minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup. Dengan itu insya Allah imun akan naik. Ya, boleh mengkonsumsi vitamin juga. Kemudian usahakan rumah kita, rumah yang sehat, ventilasinya yang baik. Kemudian usahakan matahari itu bisa sampai ke masuk ke rumah kita. Terus kemudian tadi makan makanan yang sehat untuk bisa menunjang imunitas kita. Kemudian untuk bayi atau anak kecil kira-kira ada imunisasinya nggak, Mas? Oke, bayi sebenarnya ada imunisasinya, yaitu BCG. Itu sudah diprogramkan menjadi imunisasi wajib. Biasanya kurang dari 2 bulan, kurang dari 3 bulan itu bayi itu di imunisasi sama ini gitu. Terus kemudian kalau kita dalam satu rumah itu ada yang terkena TB, kira-kira hal yang harus dilakukan apa saja? Untuk keluarga sebenarnya harus mensupport pasien TB, yang pertama itu. Yang kedua, untuk menjaga diri, biasanya kalau ada keluarga yang terkena, maka segera diobatkan. Itu akan mencegah juga tertular ke keluarga yang lainnya. Kemudian tetap tadi, menjaga tubuh kita, ini bagi yang keluarganya. Jadi, jaga kondisi tubuh agar tetap fit staminanya, karena TB ini tidak akan bisa menulari ketika si manusianya ini, si orangnya ini imunnya masih baik. Tapi kalau imunnya turun, dia bisa menginfeksi. Jaga stamina. Kemudian usahakan tadi rumah sehat, yaitu ventilasinya yang cukup, kemudian sinar matahari bisa masuk, dijaga kebersihannya. Sebagai tambahan, gunakan masker supaya yang penderita TB ini gunakan masker supaya tidak menyebarkan ke keluarga atau masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Baik, itu tadi perbincangan kita mengenai tuberkulosis, mulai dari video yang awal itu tentang definisinya sampai ke bagaimana pencegahannya. Untuk itu tetap jaga kesehatan bagi teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.